pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darul Mahmada dalam program acara Yang Lagi Viral. Seperti biasa nih, yang lagi viral bersama saya Belmondo Scorpio dan saya Kajito El Kayoni. Nah, ini yang lagi rame di media sosial atau yang lagi viral di media sosial terkait hasil survei Litbang Kompas ya. Sampai kemarin itu ada tagar muncul ribon Ganjar Pranowo. Karena apa ya? Karena hasil survei Litbang Kompas ini memang sebenarnya sih indikator juga yang hari Minggu ya, kalau nggak salah juga hampir sama sih kalau saya ngelihat gitu ya. Itu menunjukkan bahwa Pak Ganjar itu mulai naik lagi istilahnya. Kalau kemarin kan sempat kita bahas ya, kita nih yang lagi viral sering banget membahas soal hasil survei gitu, dan kita fair-fair aja bahwa kemarin itu kan sebelum-sebelumnya Pak Ganjar memang sempat disalib oleh Prabowo kan. Posisi Pak Ganjar menjadi nomor 2 dan Anies Baswedan, Mas Anies gitu, itu masih bertahan di posisi yang ketiga. Nah, tapi sekarang itu posisi kemudian berubah lagi nih. Jadi Pak Ganjar di nomor 1, Prabowo di nomor 2, dan Mas Anies masih di nomor 3. Nah, meskipun sebenarnya kalau kita ngelihat posisi atau perolehan angka di survei itu masih bisa dikatakan sebagai masih berada di margin of error lah ya, karena bedanya itu sekitar 0,3 apa berapa gitu. Tetapi kalau ngelihat pada fokus nih pada elektabilitasnya itu bukan 0, tapi sekitar 3 lebih 3%. Jadi udah di atas, sedikit di atas margin of error. Nah, ini sebenarnya lebih kenapa disebut sebagai rebound, karena kita ngelihat tren Pak Ganjar ya, itu trennya naik. Nah, kata tim peneliti, salah satu tim peneliti Kompas, saya lupa namanya, itu dibilang bahwa sementara pada Pak Prabowo itu stagnan gitu. Nah, buat saya pribadi sebagai pendukung Ganjar yang kemarin itu sempat agak waduh kok nggak naik-naik gitu, agak khawatir. Nah, dengan adanya survei ini tuh memberikan kayak semangat nih. Semangat. Memang kalau kita lihat nih Bro Kajito sama Bro Belmondo, kalau misalnya diperlihatkan soal hasil yang head to head misalnya antara Ganjar dengan Prabowo, memang itu gapnya masih lumayan ya. Meskipun juga mengalami penurunan, yang tadinya misalnya antara Prabowo sama Pak Prabowo sama Pak Ganjar itu 10 sampai 11 gitu ya, Prabowo unggul. Nah, sekarang itu menurun menjadi 5 sampai 6%. Saya ngelihatnya seperti itu ya. Nah, Prabowo dengan Anies tentu saja Prabowo, Ganjar dengan Anies, nah itu tinggi, Ganjar yang unggul gitu. Nah, tetapi itu yang tadi saya bilang bahwa ini sebenarnya yang kita bisa lihat dari survei ini, atau kalau kita mengikuti hasil survei dari semua lembaga survei, ini menunjukkan bahwa saat ini mungkin nanti sampai pas Pilpres di bulan Februari, situasi politik itu sangat dinamis. Betul. Gitu kan, nggak bisa kemudian diklaim wah ini udah menang, ini kalah, enggak. Tapi ini sangat-sangat dinamis. Nah, di yang lagi viral kali ini kita akan membahas tentang itu, dan silahkan siapa dulu nih? Ding ding ding. Senior saya boleh. Senior dulu, biasa nih senior nih. Silahkan Bro Kajito. Terima kasih Teh Nong, Bro Belmondo. Jadi saya melihat Prabowo itu mulai ngos-ngosan. Waduh. Selalu dimulai dengan sudahlah gitu ya. Bukan karena usia tentu saja ya. Gitu. Ada video Pak Prabowo bertongkat bahkan burung enggak gitu ya. Tapi secara politik saya melihat memang sudah mulai stagnan tadi dan sudah mulai mentok. Prabowo sudah di puncaknya lah, udah gak bisa naik lagi kayaknya itu. Karena segala sesuatu sudah dikerahkan maksimal ya. Termasuk menggait suara Jokowi secara personal maupun secara umum, mengkapitalisasi suara Jokowi secara maksimal. Tapi hasilnya suara Prabowo di situ-situ aja, nggak naik, nggak turun, stagnan tadi kan.
kalau bicara soal bahwa Prabowo lebih unggul head to head dengan Ganjar dari awal emang begitu gitu loh. Dari awal. Bahkan kemarin memang sempat tinggi ya, Prabowo sempat 2 bulan kalau nggak salah atau berapa bulan gitu sempat menang head to head, tapi balik lagi turun lagi. Artinya bahwa saat itu mesin Prabowo masih solid ya, ketika Ganjar ada kasus-kasus tertentu yang membuat beberapa pemilih oleng misalnya, beberapa relawan Jokowi juga mulai terintervensi ya dengan manuver Prabowo. Ini menunjukkan bahwa gerakan yang diinisiasi oleh Prabowo terutama timnya ya, itu berhasil kemarin-kemarin ya. Tapi bagaimanapun itu karena dia bukan sebuah pendekatan orisinil ya, kalau saya bilang gitu. Prabowo itu kan nggak punya nggak punya sesuatu yang bisa dijual gitu loh selain mengkapitalisasi suara Jokowi, figur Jokowi. Maka ketika dia terus mengkapitalisasi semaksimal mungkin akan ada ambang batasnya, maksimumnya kan. Dan inilah batas ambang maksimumnya. Ketika sudah sampai ke puncak ini ya dia mau ngapain lagi gitu. Nggak ada yang bisa dilakukan lagi. Mau mengkapitalisasi seperti apa lagi gitu loh. Baliho sudah disebar kemana-mana, narasi bahwa Gibran akan jadi wakilnya sudah disebar kemana-mana, tapi itu nggak berdampak. Bahkan dalam simulasi itu ketika di Prabowo wakilnya Gibran ya, tiga nama itu tetap kalah gitu loh. Artinya itu tidak cukup menjual juga. Nah ini selain secara politik sudah mulai ngos-ngosan, saya melihat juga bagian pendananya ya itu. Kalau kita mendengar rumor di bawah tanah gitu kan. Memang jago kalau di sini. Bawah tanah ampun. Makanya harus ada bukunya itu. Saya lihat juga mulai gelisah gitu. Bohirnya. Karena kalau suara sudah mentok ngos-ngosan, mereka juga harus berpikir dong, berpikir taktis ya. Apalagi di kubu Prabowo itu adiknya yang namanya Hasyim kan, dia pengusaha juga. Jadi bohir itu juga harus berhitung ya, kalau seandainya mereka mendukung Prabowo secara total ya terus menerus, sementara Prabowo-nya mentok, di sisi lain ada Hasyim yang powerful ya, bukan tidak mungkin nanti kalau Prabowo menang mereka juga nggak mendapat bagian, bahkan mungkin disingkirkan gitu. Artinya bahwa saya mendengar ada stagnasi atau kemandekan dari elektabilitas Prabowo itu ada banyak faktor ya. Salah satunya tadi dukungan yang mulai mengendur, pendanaan mulai mengendur gitu ya. Pasukan di lapangan juga mulai bensinnya udah mulai ini kan dikurangi istilahnya. Jadi ya pekerjaannya juga sudah berkurang gitu dan seterusnya. Artinya bahwa ketika Prabowo mengandalkan kapital dan mengandalkan figur Jokowi dan itu sudah dilakukan dan mentok, maka nggak ada pilihan lain gitu loh. Karena memang semuanya sudah dilakukan. Apa sih yang belum dilakukan oleh Prabowo gitu? Semuanya sudah dilakukan untuk menggenjot elektabilitasnya. Dan sekarang kita ketemu survei. Dalam survei itu kan bukan ya seperti kata Tehno tadi kan dinamis perjalanannya. Kita nggak bisa melihat satu momen itu sebagai kesimpulan. Tapi kita bisa melihat kesimpulan dari seluruh rangkaian survei yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya gitu. Dari sana kita bisa membaca tren bahwa kalau kita lihat memang Prabowo trennya dulu sempat naik ya. Kemudian hari ini trennya stagnan. Dan sebaliknya Ganjar yang dulu sempat turun, sekarang trennya malah naik. Kalau Anies dari dulu memang stagnan kan dan cenderung turun. Artinya bahwa angka-angka ini tidak berdusta ya. Angka-angka ini tidak berbohong dan ini juga menunjukkan bahwa kalau saya mendengar dulu ada semacam keangkuhan Prabowo yang nggak mau diduetkan dengan siapapun sebagai wapres gitu ya, surveinya tinggi dan seterusnya. Saya pikir mungkin ya Gerindra sekalipun mulai berpikir ulang ini. Kalau suara Prabowo stagnan terus, sementara Ganjarnya terus semakin lama kan semakin turun itu akhirnya. Karena suara yang mengambang, suara yang sekarang memilih Prabowo itu pada akhirnya juga akan direbut atau memilih Ganjar kan. Karena orang-orang yang kemarin galau itu juga melihat hasil survei yang merosot gitu ya. Mereka agak gamang juga kan. Wah, jangan-jangan di Prabowo yang menang nih. Kok suaranya naik terus? Makanya mereka beralih gitu kan. Tapi ketika melihat survei Prabowo stagnan, Ganjar cenderung naik, ini bisa mengubah banyak hal. Dan saya pikir beberapa bulan ke depan akan makin terlihat ya, jaraknya akan semakin jauh dan dominasi Ganjar akan semakin kuat. Saya pikir itu. Nah, ini menarik ya. Jadi dan tadi dibilang oleh Bro Kajito bahwa naiknya kemarin itu survei Prabowo itu kan masalah kapitalisasi, mengkapitalisasi sosok Jokowi. Yeah. Dan ini kita kemarin melihat
atau juga menyebarkan video dari Mas Gibran, wali kota Solo yang merupakan putra dari Presiden Jokowi, dan juga Mas Bobi Nasution yang juga mantu ya Presiden Jokowi, yang menegaskan soal bahwa posisi mereka berdua itu akan mengkampanyekan PDIP dan Ganjar sebagai calon presidennya gitu kan. Nah ini kan seakan-akan ingin menegaskan bahwa posisi keluarga presiden itu masih tegak lurus ke partainya. Nah sebelumnya juga kan pidato Presiden Jokowi kan yang menegaskan lagi yang dia dibilang kok apa-apa saya di Agustusan ini itu yang Agustusan gitu. Itu kan terkait mungkin menjawab soal deklarasi Golkar dan PAN itu kan yang selalu dibilang ini karena arahan dari Pak Lurah, Presiden dan lain-lain. Nah ini makanya ini menurut saya belum termasuk dalam wilayah atau time waktu survei ini dikeluarkan kan. Nah itu gimana kalau misalnya ya, belum lagi faktor Pak Ganjar yang belum all out ya karena masih di Gubernur Jateng. Kamu ngelihatnya gimana itu, Bro Belmondo? Apakah nanti akan ada pengaruh yang luar biasa, nanti trennya itu sweet gitu akan naik, atau justru Ganjar itu tetap seperti Pak Prabowo sekarang gitu? Oke, terima kasih Tenong, Mas Kajito. Pertama, Mas Kajito ini kalau ngejelasin tuh pasti lengkap. Jadi saya bingung nih, part mana yang belum diisi. Kan saya udah ngasih pertanyaan Dia muji ini Mas Kajito dulu. Oke. Gitu. Kalau dari saya pertama melihat Mas Bobi dengan Mas Gibran ini terus ingin mengkampanyekan partainya, terus ingin mengkampanyekan capresnya. Ya kita apresiasi lah, karena itu bukti dari loyalitas dia terhadap partai. Menurut saya itu udah selesai lah ya. Itu bagian dari cara mereka untuk menghargai gitu. Kemudian masuk pada survei ini Tenong, Prabowo dan Pak Ganjar ini. Kalau saya melihat memang Pak Prabowo ini kan sebelumnya udah pernah nyapres nih 2 kali melawan Pak Jokowi. Sebelumnya sebagai cawapres. Cawapres ya. Terus jadi 3 kali. 3 kali cawapres, 2 kali nyapres. Tapi saya highlight yang nyapres ini. Pak Prabowo ini udah dikenal sebenarnya sama masyarakat. Jadi orang udah tahu siapa beliau ini sebenarnya. Dan saya rasa ini titik jenuh sebenarnya. Udah tahu terus mau ngapain gitu. Pertanyaan lebih lanjutnya adalah ketika sosok baru datang nih seperti Pak Ganjar dan Pak Anies, sebenarnya rasa penasaran tinggi. Ini yang menjadi penting nih. Kan keterkenalan Pak Prabowo sama Pak Ganjar ini kan Pak Prabowo udah tinggi tuh. Udah hampir full. Sedangkan Pak Ganjar itu kan masih di angka tidak sampai seperti Pak Prabowo. Saya rasa kalau survei ini pun masih Pak Ganjar menang, Pak Ganjar itu pasti akan melesat lebih tinggi karena keterkenalannya itu belum diisi sepenuhnya seperti Pak Prabowo tuh. Jadi saya melihat ada faktor penting juga di situ. Selain itu Pak Anies juga punya hal yang sama dengan Pak Ganjar, yaitu masalah keterkenalannya belum setinggi keterkenalan Pak Prabowo. Jadi kalau saya melihat apakah Pak Prabowo ini akan stagnan, saya rasa apa yang disampaikan peneliti Kompas itu benar. Karena keterkenalan Pak Prabowo ini udah mulai mandet dia di sini. Dan Pak Ganjar dan Pak Anies ini masih melakukan keterkenalan sehingga masyarakat memilih dia. Terus yang saya perhatikan juga dari survei Kompas ini dibilang bahwa pemilih Jawa itu dominasinya tuh memilih Ganjar. Di luar Jawa memilih Pak Prabowo. Di sini berarti kita bisa lihat Pak Ganjar itu belum melakukan safari sehebat-hebatnya Pak Prabowo di luar Pulau Jawa. Sehingga banyak keterkenalannya di luar Jawa itu yang belum tahu. Sedangkan Jawa udah selesai. Kalau memang Pak Prabowo itu ingin, contoh ya, ingin meningkatkan elektabilitas atau orang pengen pilih dia lah atau suka sama dia, seharusnya dia main di Jawa. Karena di luar Jawa dia udah selesai. Tapi hari ini Jawa itu nggak selesai sama Pak Prabowo. Jadi saya melihat gaya-gaya kampanye-kampanye sosok-sosok capres ini mulai mencari titik-titik mana sebenarnya yang harus diisi nih. Kalau Pak Anies oke lah, keterkenalannya hanya di DKI, selesai. Udah sampai di situ lah. Kayaknya luar Jawa dan Jawa tidak melirik beliau. Cuman saya perhatikan memang Pak Ganjar ini dan Pak Prabowo ini sama-sama menjadi sosok yang apa ya? Kalau di media-media itu dibilang ini pertarungannya tinggal pertarungan gagasan. Ya, betul. Ya. Sehingga orang bisa lihat nih, apa sih yang mereka bawa? Kalau karakter, kan ada juga media yang bilang, dan ini pertarungan gagasan dan karakter. Saya rasa karakter nggak perlu lah. Pak Prabowo orang udah banyak kenal kok siapa beliau di tahun 98 dan sebelumnya. Pak Ganjar masih baru. Oke, kita mau cari tahu karakternya. Cuman yang kalau bilang adu gagasan saya sepakat. Dan ini menjadi penting nih. Dan kalau kita perhatiin juga Mas Kajito ini. Saya melihat gimana ya? Kalau di survei ini, kalau Pak Prabowo itu berusaha menang terus dengan
dengan seluruh kemampuannya wajar lah ya. Dia ketua umum partai, maksudnya dia orang yang punya kapabilitas untuk bekerja sama dengan partai lain, dia punya kemampuan untuk itu. Cuman kalau saya juga kemarin tuh ada prihatinnya tuh sama Pak Ganjar itu terkait dengan dia diserang rame-rame katanya dan seharusnya dikeroyok rame-rame. Saya melihat harusnya relawan atau siapapun lah pihak-pihak yang kita mendorong Pak Ganjar, harusnya Pak Ganjar itu terus dikawal saya rasa. Karena beliau ini kan juga bukan siapa-siapa, masyarakat dan tokoh biasa kayak Pak Jokowi dulu waktu jadi wali kota Solo, jadi gubernur. Maksud saya tokoh-tokoh seperti ini harus dikawal. Nasionalis sejati, tanpa indikator misalnya di belakangnya tuh ada dulu kaum intoleran atau di belakangnya dulu ada orang-orang yang kita yang memainkan politik identitas. Saya rasa itu udah selesai lah untuk tidak kita bahas. Cuman melihat sosok Pak Ganjar ini, saya juga nggak bisa bohong. Dia satu-satunya dalam pandangan pribadi saya itu punya nilai nasionalis yang harus dikawal bersama. Terlepas dari partai misalnya, terlepas dari A, I, U, E, O. Tapi secara kepresidenan, orang-orang yang benar-benar membawa jiwa nasionalis, saya rasa Pak Ganjar. Dan survei hari ini yang dikatakan dia rebound dan segala macam, ini juga nggak bisa dilihat oleh tim Pak Ganjar sesuatu yang spesial nih. Dia harus tetap berjaga-jaga juga, karena persaingannya juga ketat nih antara Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Karena kan ini kan masih simulasi 3 nama yang menang. Simulasi 2 namanya Pak Ganjar masih kalah nih lawan Pak Prabowo. Ini juga harus menjadi catatan penting nih, walaupun udah turun tuh. Awalnya 10%, sekarang 5 atau 6%. Dan ini harus menjadi apa ya? Pertarungan yang benar-benar dibawa ke arah apa sih yang mau dibangun, apa sih yang nilai-nilai dibangun. Maksud saya itu tuh yang harus dikelirkan dulu sehingga pertarungannya lebih jelas. Kira-kira dari saya begitu. Iya, menarik. Tadi dibilang bahwa karena dari segi elektabilitas gitu ya, itu sama-sama istilahnya itu bersaing. Setara lah ya. Maka kemudian ada tuntutan dari publik itu sekarang itu sebenarnya yang harus diperlihatkan adalah adu gagasan ya. Karena kan memang selama ini wacana yang dikemukakan ke publik itu kan lebih sebagai kayak 2 orang ini sebagai penerus atau pelanjut dari Presiden Jokowi. Tapi gagasan besarnya dari kedua capres ini memang belum kelihatan. Kalau yang sangat kelihatan jelas itu kan memang sosok Anies, jelas-jelas perubahan, ya kan? Udah clear lah ya. Udah clear lah ya, itu nggak bisa. Makanya waktu saya lihat tuh Twitternya itu ketika ada yang bilang kampus BEM UI mau mengundang debat, itu yang paling semangat ngejawab itu Mas Anies Baswedan. Siap katanya gitu kan. Kapan? Oh yuk kapan? Siap yuk kapan? Kalau jawabannya Mas Ganjar kan enggak. Ya ini kan belum mulai gitu kan. Jadi memang ini kampanye kan belum mulai. Beliau juga masih sebagai gubernur Jateng kan mungkin nggak bisa juga. Make kan? sense. Iya kan gitu. Dia harus daftar dulu sebagai capres baru ikut. Harus meninggalkan dulu posisinya, menyelesaikan dulu tugas-tugasnya gitu. Jadi memang lain tuh ininya. Dan ini menarik. Menurutmu gimana, Bro Jito? Iya, betul. Memang saya akan menitik beratkan ke Prabowo ya dibanding 2 capres lain gitu. Karena kenapa dia stagnan? Yang pertama, kalau dilihat dari profil capres, seperti tadi soal adu gagasan, Prabowo nggak punya gagasan gitu loh. Kita lihat Ganjar banyak gagasannya, bahkan dia akan meningkatkan apa yang sudah dicapai oleh Jokowi. Kalau Anies jelas dia akan mengubah apa yang dinilai tidak bisa diteruskan. Dia makanya ininya perubahan dan perbaikan koalisinya. Artinya 2 orang ini ya plus minus lah, gagasan itu kan namanya gagasan ya. Yang penting ada dulu. Masalah bisa direalisasikan atau enggak itu kita lihat nanti pembuktiannya. Minimal itu dulu ya kalau kita melihat gagasan seorang capres. Prabowo nggak punya gitu loh. Pernah ada slogan nanti kalau sekolah anak-anak diberi makan siang dan minum susu gratis katanya. Lah ini apaan ini, slogan apaan ini gitu loh. Itu seperti apa ya? Lip service saja gitu untuk merayu orang dengan sesuatu yang ngasih permen gitu. Iya, ngasih permen ya, permen politik lah, membujuk orang-orang yang dia nggak punya gagasan makronya itu apa gitu loh. Makanya dia spesifik menyebut makan siang. Jadi susu gratis seolah-olah tuh rakyat tuh taunya hanya makan dan minum aja, nggak bisa berpikir gitu loh. Itu yang pertama. Jadi kalau kenapa Prabowo sudah mentok ya gagasannya nggak ada ya, mau diadu apa? Yang lain kan bisa ini bisa itu kemana-mana. Coba ada debat dia soal ekonomi ke depan tanpa teks ya, langsung aja dipancing itu, nggak bisa jawab dia itu. Ngomong soal ekonomi, ngomong soal apa politik, ngomong apapun nggak bisa, hukum apalagi ya, babak belur dia.
Tapi bisa soal pertahanan. Nah itu paling ya membeli kan pesawat bekas gitu kan, bisa ngelas sana kelas ini ya. Itu oke lah kalau di bidangnya dia. Tapi kan kita nggak hanya membicarakan pertahanan, kalau negara itu luas banget. Ada ekonomi, ada pendidikan dan seterusnya. Dan itu kalau kita lihat dari 3 kandidat kalau debat, itu Prabowo paling jeblok. Makanya kalau pas debat dia pasti jadi jibiran di medsos habis debat itu. Anies oke lah masih punya gagasan, Ganjar oke lah gitu. Prabowo nggak jelas ngomong apa dia gitu kan. Nah itu yang pertama ya soal gagasannya capres tadi. Yang kedua keluarga. Nah ini kalau itu sensitif. Sensitif ya. Maksudnya gini loh. Urusan pribadi orang. Enggak, maksudnya gini. Enggak, itu kan modal politik ya. Kita harus membicarakan seseorang tuh sesuai dengan apa yang dimilikinya. Untuk maksud saya begitu. Saya bukan menghina, enggak. Ini bukan penghinaan. Jadi kita lihat Siti Atikoh misalnya. Dia istri Ganjar yang sangat intelek, kuliahnya di Jepang bro, gitu. Jadi ya kalau sama Belmondo jauh lah. Saya sama S2 gitu kan. Tapi dia di Jepang. Gitu iya. Saya nanti kuliah keluar negeri juga deh. Biar diakui. Artinya gitu. Jadi kelihatan banget intelek gitu loh. Kita lihat juga misalnya Anies Baswedan juga begitu kan, anaknya yang kelihatan terengginas gitu ya, kadang muncul sekali bersama gitu. Artinya profil keluarga yang dibawa keluar ini ketika disorot Republik, itu ternyata keluarga yang harmonis. Itu salah satu ini loh. Saya bukan menjibir ya, karena kemarin tuh ada diskusi anak muda di Jakarta ini tentang capres-capres kan. Yang Prabowo yang dipersoalkan itu ternyata soal keluarga. Soal keluarga. Keharmonisan keluarga disorot. Loh ini capres kok nggak kelihatan sama keluarganya, nggak muncul. Kalaupun muncul ya nanti mendekat kampanye pemilu ya. Sering muncul dengan kucingnya. Nah itu ada kucing juga. Jadi ada yang menyebut itu lebay banget sih. Banyak orang punya kucing tapi nggak terlalu didramatisir seperti itu. Karena apa? Karena dia nggak bisa memamerkan yang lain gitu loh. Kalau Ganjar sama Alam, Mobile Legend gitu ya, lari bareng keluarga masih oke lah. Anies blusukan kemana, warteg kemarin saya lihat ada fotonya bertiga gitu kan, oke gitu loh. Jadi pemilih itu menangkap bahwa ini capres ini juga sebuah manusia yang punya keluarga gitu ya, punya profil, punya gagasan, punya ide dan seterusnya. Prabowo nggak ada gitu loh. Yang dia pamerkan Jokowi loh. Ini keluarga orang dipamerin loh. Anaknya Jokowi, istrinya Jokowi, bahkan ada narasi bawah tanah begitu, gitu kan. Selepas anaknya nggak mau malah ibunya yang dirayu gitu. Ada banyak narasi semacam itu berkembang. Artinya bahwa publik pasti menilai loh, ini serius nyapres nggak sih gitu loh. Kalau serius nyapres ya sewajarnya capres dong. Dia punya gagasan sendiri, dia punya keluarga sendiri, dia punya program-program sendiri yang bisa diadu dengan capres-capres yang lain. Tapi selama ini yang kita lihat Prabowo itu asik dengan ilusi yang dia kembangkan oleh timnya ya, dengan propaganda yang dikembangkan oleh timnya, sehingga ketika dia sampai ke batas stagnan ya, dia udah mentok ngos-ngosan, dia bingung mau ngapain gitu. Gagasannya udah habis, semua cara udah dicoba gitu ya. Influencer pro Jokowi yang bisa direkrut, Noel direkrut, Abu Janda direkrut, ada beberapa nama yang masih mikir-mikir gitu kan. Budiman terakhir. Budiman direkrut gitu. Artinya bahwa semua itu dilakukan gitu loh. Tapi kok stagnan, itu fungsinya ngerekrut mereka itu apa gitu. Makanya ini memang PR panjang ya untuk timnya Prabowo terutama. Yang ingin saya tegaskan adalah mereka mestinya harus berhenti seperti kata Bro Uki ya. Prabowo itu harus genuine, harus jadi dirinya sendiri, nggak perlu mendompleng nama orang lain gitu loh. Ya, karena kalau kita melihat pertarungan politik sama-sama genuine ya, Jokowi Ganjar genuine, Anies genuine, Prabowo genuine, enak lihatnya gitu loh. Bukan mengkapitalisasi nama orang lain, bahkan yang itu disebut Pak Lurah, presiden gitu loh. Artinya bahwa pemilih itu tidak rasional akhirnya karena dia hanya disuguhi posternya Jokowi, kinerjanya Jokowi, keluarganya Jokowi. Lah ini yang mau nyapres malah kemana orangnya gitu loh. Kok nggak muncul ke permukaan? Jadi ini sangat disayangkan ya sebenarnya cara-cara politik seperti ini yang nggak mendewasakan pemilih lah, ya nggak mengajari masyarakat untuk rasional memilih gitu loh. Artinya bahwa ketika orang sudah bulat maju nyapres ya harus lahir batin. Misalnya dari keluarga juga harus siap lahir batin, dari program juga siap lahir batin, gagasan ke depan Indonesia mau diapain harus siap lahir batin, bukan hanya mengkapitalisasi nama presiden dan keluarganya. Pikir itu, Pak. Nah, tadi lagi-lagi ini mengkapitalisasi Presiden Jokowi. Nah, yang menarik dari survei itu ketika ditanya ke publik soal siapa yang sangat ini dengan lebih dekat atau sebagai pelanjut Jokowi, itu yang menarik justru 60% itu 60% lebih ya. 65,1. Nah, itu ya 65 itu angka yang tinggi ya. Itu justru pada Ganjar. Memilih gitu Ganjar, loh. ya.
Artinya apa? Ini sebenarnya menjawab yang tadi mempertegas sebenarnya yang disampaikan oleh Kak Jito, bahwa meskipun sudah dilakukan dengan berbagai cara, dari mulai baliho, dari mulai gaya kepemimpinan yang katanya sekarang udah berubah, gayanya udah merangkul humble seperti Jokowi, ya kayak gitu-gitu, udah berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, tapi tetap publik memperlihatkan minimal dari hasil survei itu kan 65 ya bro. Nah gimana menurut kamu tuh bro? Asik ya. Mas Kak Jito ini dia berapi-api banget ya. kamu langsung gimana gitu? Iya enggak. Kenapa sih Mas Kak Jito? Ayo kamu berapi-api juga. Enggak. Cuman saya jelaskan Mas Kak Jito terkait dengan gimmick yang dilakukan Pak Prabowo terhadap Pak Jokowi. Itu udah ada bantahannya di survei. Karena rata-rata pemilih Jokowi itu secara survei sebagian besar itu lari ke Pak Ganjar, bukan ke Pak Prabowo. Pak Prabowo itu pasang baliho, billboard di mana-mana. Survei itu bilang pemilih Jokowi itu lari ke Ganjar. Saya rasa udah selesai itu. Dan membantah itu kalau memang harus genuine, saya rasa Anies dan Ganjar itu adalah orang paling genuine menunjukkan dirinya. Siapa? Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur DKI Jakarta. Bukan. Kamu jangan gebrak-gebrak meja. Udah hampir mendekati miripnya. Makanya udah langsung saya ingatkan jangan gebrak-gebrak meja. Cuman kalau diperhatikan juga memang ini gaya kampanyenya Pak Prabowo ini menurut saya sepakat saya itu nggak menjadi dirinya sendiri, hanya melakukan kedekatan. Udah melakukan kedekatan gagal pula menurut survei. Dan Pak Ganjar itu membuktikan dirinya berhasil tanpa harus mendompleng terus-menerus Pak Jokowi. Dan ini yang sebenarnya yang saya perhatikan bahwa Pak Prabowo ini udah mulai stagnan juga sebenarnya. Ini faktor juga nih, faktor kedua lah. Karena survei pemilih Jokowi itu udah bergeser. Bahkan tadi dijelaskan juga Pak pemilih Jokowi ini mulai bergeser lagi ke Ganjar sebenarnya. Ada tren pemilih Jokowi ini bergeser ke Ganjar lagi. Karena mereka udah apa ya namanya? Kan biasanya pemilih ini tahu karakter, penasaran, mau pilih dia aja bawaannya. Cuman ketika puncak keterkenalannya udah melipir ke tinggi, itu pemilih Pak Jokowi itu mulai melipir ke Ganjar lagi. Secara datanya begitu tuh. Makanya Pak Ganjar sekarang mulai tinggi lagi. Dan yang saya ingin komentari juga terkait, saya nggak komentari lah masalah keluarga. Saya ampun lah kalau masalah keluarga. Itu emang Gen Z kayak kamu gitu, Gen Z nggak ini. Saya menjadikan itu sebagai fokus ya bro. Saya Gen harmonis. Kan kamu sebagai orang family man sih. Suami aku disuruh. Enggak, pertama saya tuh punya pikiran begini Mas Kajito. Ini bukan berarti saya mendukung Pak Prabowo ya enggak. Saya masih Ganjar Siji, Ganjar KB. Cuman masalah keluarga ini dia masih 50-50 dalam pikiran saya. Karena kalau menjadi pejabat publik yang harus dipikirkan kan adalah kebijakan publik, program publik, kepentingan masyarakat. Tapi gini loh. Oke, itu belum selesai. Pemerintah harmonis. Betul, saya sepakat itu. Tapi belum selesai ini. Tapi di satu sisi adalah penggambaran presiden mempunyai keluarga yang harmonis menjadi penting. Karena itu menjadi misalnya program untuk perempuan itu bagus misalnya karena punya presiden. Anak tuh Gen Z karena dia punya anak Gen Z tuh, jadi dia tahu nih Gen Z kira-kira apa kebutuhan itu menjadi penting juga. Tapi apakah kemudian ini menjadi penilaian politik? Saya rasa masih 50-50. Karena buktinya hari ini adalah nggak ada survei, angkanya nggak muncul Mas Kajito. Survei yang menunjukkan bahwa presiden yang punya keluarga itu lebih diminati sama presiden yang nggak punya keluarga. Ini saya nggak bisa jawab nih, karena angkanya nggak keluar. Jadi saya tuh harus realistis juga melihat begitu. Kecuali Kompas bilang presiden yang punya keluarga angkanya tinggi. Nah, saya langsung punya gambaran tuh karena angkanya keluar. Tapi secara pribadi, saya lebih suka memang presiden yang punya keluarga karena saya punya keluarga juga gitu. Jadi Pak Ganjar punya Gen Z itu memang jadi pilihan utama. Cuman kalau ditarik kepada pilihan yang lebih publik ini menjadi pertanyaan juga. Ini kan masalah privat, sama kayak agama misalnya, privat banget tuh. Masalah keluarga itu itu modal politik, artinya bahwa modal saya masuk modal masih. Tapi itu harus menjadi bahan pertanyaan saya. Itu masalah. Ini sih kalau udah berbeda itu udah berbeda. Jangan sama-sama itu masalah keluarga Mas gitu. Itu kalau dari saya kira-kira gitulah. Angkanya belum keluar aja. Kalau ada angka dan survei menjelaskan itu secara ilmiah mungkin bisa masuk di pikiran saya. Kira-kira gitu. Oke, tenang Mas Kajito, saya nggak dukung Pak Prabowo, saya ganjar. Bukan. Ya, nggak apa-apa, kan itu soal pilihan gitu kan. Oke, ini kita kesimpulan terakhir gimana? Ya, terima kasih Tenong. Jadi memang mentoknya atau stagnannya suara Prabowo itu ada banyak faktor ya. Salah satunya cara Prabowo berkampanye, cara Prabowo membumikan gagasannya itu tidak terbaca. Mungkin dia punya gagasan, tapi orang nggak paham gagasannya mau ngapain sih orang ini gitu. Terus profil keluarga yang itu jadi modal politik ya, agama, keluarga,
aset, bahkan kalau punya ya itu bisa misalnya sama kudanya gitu kan. Nah, wah jadi peminat kuda jadi tertarik dukung dia kan bisa aja gitu. Ada atau dia hobi mancing hobi misalnya. kucing tadi juga kucing udah dilakukan. Artinya ini itu semua dilakukan dan mentok karena memang modal politik yang mestinya bisa dimaksimalkan belum ya. Termasuk yang saya bilang tadi. Dan ini mestinya menjadi catatan tersendiri ya khususnya untuk timnya Prabowo supaya jangan terlalu over PD lah. Kayak kemarin tuh Abu Janda seolah-olah Prabowo udah menang ketika surveinya menang. Padahal masih ini. Jadi biasa aja gitu loh. Silakan dukung siapapun, saya gak melarang kok Abu Janda dukung Prabowo. Silakan bebas gitu. Tapi ya yang penting tuh berkampanye secara kondusif ya, positif gitu. Jangan meremehkan yang lain, jangan merendahkan yang lain. Itu aja sih menurut saya. Jadi soal fluktuasi hasil survei itu sesuatu yang biasa. Itu masukan bagi setiap tim ya, timnya Anies, timnya Ganjar, timnya Prabowo supaya membuat Pilpres 2024 tuh adem ya, tanpa perselisihan, tanpa politik identitas, itu yang paling penting. Semoga semua bersaing, mengedepankan gagasan, mengedepankan visi, semuanya demi Indonesia Emas 2045 nanti. Gitu. Mantap. Udah jadi kayak staf sus kamu istana bagian juru bicara. Jubir presiden berikutnya ini ya. Kalau dari saya memang masalah pemilihan capres ini kan sekarang belum pendaftaran dan belum bisa adu gagasan secara resmi. Tapi yang mungkin pemirsa Cokro TV bisa perhatikan dari saya itu adalah apa yang sebenarnya udah dilakukan untuk Indonesia. Kalau Pak Anies misalnya entah apa yang dilakukannya. Pak Prabowo entah apa yang dilakukannya di Menhan. Kalau Pak Ganjar kan jelas angka stunting turun, angka kemiskinan turun, bangun rumah jelas. Dan menjadi gubernur DKI sebelumnya jadi anggota DPR juga. Maksud saya hal-hal begitu harus diperhatikan oleh pemirsa Cokro TV. Dan masalah survei yang naik turun ini ya biasalah menurut saya. Pada akhirnya sekarang itu masih di titik margin of error ya, kecuali Pak Anies yang masih belasan tuh, masih jauh ke belakang. Dan untuk menentukan siapa capres ini ya ditentukan dari karakter. Saya bilang nggak bisa juga kita gara-gara survei tinggi kita pilih orang. Ini yang menurut saya mulai apa ya, menjadi koreksi lah untuk kita semua. Jangan karena survei tinggi kita pilih dia, jangan karena survei rendah kita nggak pilih dia. Tapi yang harus kita perhatikan adalah pemimpin-pemimpin yang memang cinta keberagaman, nasionalis, nggak fokus hanya pada satu kelompok, punya rekam jejak misalnya nggak punya masalah HAM, rekam jejaknya bersih, siapa dia, pernah memimpin satu daerah, apa yang pernah dilakukannya, dan itu menjadi penilaian yang paling logis lah kenapa kita kemudian memilih seorang capres. Dan untuk pemirsa Cokro TV ya pantengin teruslah capres-capres ini. Saya lihat Mas Gajito ini semangat banget. Iya betul, jadi memang betul kata Bro Belmondo tadi bahwa hasil survei ini bukan berarti untuk menentukan siapa, kita memilih siapa karena misalnya tinggi, bukan. Tapi justru kan sebenarnya survei ini kan hanya untuk kayak peta ya. Khususnya buat para timnya ini, timnya untuk kayak semacam mengevaluasi, mereview apakah sudah efektif apa belum, apakah ini istilahnya itu bisa jalan atau enggak, seperti tadi yang disebutkan oleh Bro Kajito soal keluarga gitu kan. Itu kan ditantang oleh Belmondo, ada enggak? Itu beneran enggak sih secara survei udah bisa dibuktikan? Nah kalau soal agama itu sudah ada di Litbang Kompas itu yang terlihat taat beragama itu di situ dilihat justru Pak Ganjar kan. Muncul angkanya ya. Angkanya ada gitu. Nah mungkin ini catatan terakhir juga ya untuk yang lagi viral edisi sekarang bahwa ya kita harus menjadi pemilih yang cerdas, tidak terkena propaganda yang bukan menjadikan kita itu hanya sebagai pemilih yang instan gitu ya, tapi benar-benar rasional dan benar-benar berdasarkan hati nurani kita semua gitu kan. Oke, terima kasih Bro Kajito, Bro Belmondo dan pemirsa Cokro TV. Kita akan ketemu lagi di yang lagi viral minggu depan. Terima kasih. Dadah. Salam semuanya. Salam.